Halo Literatus. Semoga kalian selalu sehat dan waras selalu. Sebelum lanjut, ayo dukung channel ini. Inilah tanggapan pedas Hotman Paris terhadap kinerja polisi dalam kasus Vina. Sebagaimana diketahui, Hotman Paris adalah pengacara top yang tidak diragukan lagi kemampuannya dalam menangani perkara. Kini, Hotman Paris menangani kasus Vina, yang notabene terjadi pada 2016 silam, dan dibuka kembali gegara film layar lebar, berjudul Vina, setelah 7 hari. Kini, Hotman secara terang-terangan memberikan kritikan keras dan pedas terhadap polisi, mulai dari penyidikan awal, hingga soal DPO yang dihilangkan oleh Polda Jawa Barat. Berikut tanggapan pedas Hotman Paris. Soal merubah BAP. Hotman tampaknya curiga dengan proses penyidikan yang dilakukan polisi, yang mana kasus ini dilimpahkan dari Polres Cirebon ke Polda Jawa Barat pada tahun 2016, dan serta-merta berubahlah BAP para pelaku, ketika kasus ini dilimpahkan dari Polres ke Polda. Hampir semua 8 orang yang ketangkap ini, pada saat di BAP pertama, menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Kemudian berubah sesudah bau limpah ke kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap. Ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang. Ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah. Hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Soal penyidikan awal. Hotman menilai proses penyidikan awal yang dilakukan polisi, baik level rendah seperti Polres maupun level tinggi seperti Polda, tidak dilakukan dengan benar. Pengacara yang bergemilang harta ini pun menjelaskan terkait BAP para pelaku yang berubah, mengenai tidak terlibatnya 3 orang, yang sejak 2016 hingga tahun 2024, berstatus DPO oleh polisi. Beruntungnya, DPO yang bernama Pegi alias Perong, telah ditangkap. Ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain, dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya, nggak mungkin itu karangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini. Ada oknum aparat. Hotman bahkan berani menduga kuat, ada oknum aparat yang membekingi kasus kematian Vina. Hal ini dilihatnya dari perubahan BAP yang para pelaku, yang dilakukan secara bersamaan. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat ini. Ya, karena 8 orang pelaku menyatakan ada 3 lagi pelaku. Tapi kok bisa mereka merubah BAP-nya? Bersamaan lagi merubahnya. Ada apa? Soal otopsi. Salah satu hal yang seharusnya memalukan institusi kepolisian dalam kasus Vina adalah, kasus ini bergerak karena laporan terus-menerus yang dilakukan pihak keluarga Vina. Lebih tragisnya, kasus ini semuanya bermula sejak arwah Vina merasuki Linda temannya, yang kemudian diceritakan semuanya, tentang kronologi kematian dirinya dan kekasihnya Eki. Kemudian daripada itu, mayat Vina ternyata baru dilakukan otopsi, 9 hari setelah kematiannya. Tentu ini sangat menyedihkan. Polisi itu ngapain sebenarnya? Jadi diotopsi sesudah berapa lama meninggal? Otopsi 9 hari. Oh, bukan pengadilan dong. Oh, berapa? Yang merintahkan siapa ya? Pokoknya ada perintah otopsi, 9 hari sudah meninggal. Iya. Oke, kan belum sampai ke pengadilan. Tapi akhirnya diotopsi benar bahwa memang adalah bukti penganiayaan ada. Termasuk pemerkosaan juga ada. Soal versi terkait DPO. Hotman menjelaskan bahwa, terkait 3 DPO dalam kasus Vina sudah jelas-jelas ada. Hal demikian, terlihat jelas dalam rangkaian proses persidangan, mulai dari BAP, dakwaan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Jadi secara pidana ini adalah perbuatan bersama. Ya, itu BAP versi pertama. BAP versi kedua, tiba-tiba 7 pelaku ini katanya atas saran orang tertentu mencabut semua isi BAP-nya.
Itu versi kedua. Versi ketiga, jaksa tetap mengatakan di dalam surat dakwaan bahwa ada 7 pelaku, ada 8 pelaku dengan 3 DPO. Yang surat tuntutan pun jaksa mengatakan ada 8 pelaku sama 3 DPO. Ya, itu sudah 4 versi. Versi kelima, di fakta persidangan pun temuan hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa 8 pelaku 3 DPO. Bahkan di putusan akhir, dari bagian akhir dari putusan, hakim mengatakan ada 3 DPO. Putusan itu sudah inkrah, sudah final, sudah binding. Artinya apa? Ada 6 versi yang semuanya tiba-tiba kemudian oleh penyidik dikatakan itu semua tidak benar. Yang benar adalah fiktif. Mempersoalkan DPO yang disebut fiktif. Hotman benar-benar kesal dengan polisi selaku penyidik yang menyatakan bahwa DPO sebenarnya hanyalah satu, yaitu Peggy, sedangkan 2 DPO lainnya adalah fiktif. Menurut Hotman, putusan pengadilan seharusnya final, mana mungkin berubah hanya karena perkataan penyidik. Artinya apa? Ada 6 versi yang semuanya tiba-tiba kemudian oleh penyidik dikatakan itu semua tidak benar. Yang benar adalah fiktif. Jadi, yang mana yang berlaku? Apakah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau hanya penyidikan dalam kurang lebih 2 minggu oleh penyidik? Di bagian akhir dari putusan itu jelas-jelas disebutkan ada 3 DPO. Di dalam pertimbangan hukum juga ada 3 DPO. Di dalam surat tuntutan ada 3 DPO. Di dalam surat dakwaan ada 3 DPO. Di dalam BAP ada 3 DPO. Keterangan dari 8 terdakwa pun mengatakan ada 3 DPO. Sekarang hanya dalam waktu 2 minggu dirubah dengan mengatakan itu fiktif. Menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Terlalu cepat untuk mengatakan itu. Soal pernyataan Polda Jabar. Polda Jabar, dalam pers rilisnya, mengatakan bahwa 2 DPO dinyatakan fiktif alias tidak pernah benar-benar ada. Hotman katakan, kalau memang 2 DPO tersebut belum bisa ditangkap, jangan terlalu cepat katakan kedua DPO fiktif. Polda Jabar, sepertinya ingin kasus ini segera ditutup. Tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak. Kalau dikatakan belum tertangkap, kita masih bisa maklumin. Tapi kalau disebutkan fiktif itu terlalu cepat. Terus apa artinya putusan pengadilan yang judulnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Mengenai Peggy yang diakini 1 dari 3 DPO. Hotman menegaskan bahwa 5 terpidana mengatakan tidak mengenal Peggy, dan hanya 1 yang katakan Peggy terlibat. Sedangkan mengenai Peggy, tadi keluarga mengatakan periksa dulu, karena apa? Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka DPO, sudah di BAP 6 orang dari terpidana. 5 menyatakan tidak. 5 menyatakan bukan Peggy. Hanya 1 yang menyatakan Peggy. Artinya 5 lawan 1. Jadi mana yang benar?